Saya Robin, welcome back to my YouTube channel. Sudah lama sekali aku tidak nge-vlog. Tapi sebelumnya aku mau mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalani. Semoga puasa di tahun ini lebih produktif lebih produktif ke hal-hal yang lebih positif. So, ini adalah segmen baru spesial Ramadan untuk menemani kalian buka puasa. Tapi perlu digarisbawahi, tidak setiap hari aku upload ya. Akan ada beriringan video-video lain selain segmen ini gitu. Setiap minggunya. Pokoknya setiap minggunya itu bakal ada episode spesial Ramadan ini gitu. Terus ngapain aja sih untuk spesial Ramadan ini? Jadi aku bakal menceritakan tentang sejarah Islam yang aku tahu. Untuk cerita pertama ini kita yang mudah-mudah aja ya, yaitu puasa 24 jam sebelum Islam itu mengenal sahur dan berbuka. Maksudnya subuh sama maghrib. Nah, gue mau tanya, apa hal paling berat yang lo alamin pas puasa? Lupa sahur? Atau kudu lembur pas lagi lapar-laparnya? Gue rasa hampir semua dari kita pernah ngerasa, aduh, nggak kuat nih kalau begini. Tapi aslinya setelah gue riset tentang sejarah puasa zaman dulu, gue langsung ngerasa malu banget pernah ngeluh kayak gitu. Kalian tau nggak, di masa awal Islam, puasa itu bukan cuma soal nahan lapar dari subuh ke maghrib. Ada satu fase sejarah di mana aturan itu benar-benar kayak extreme survival mode. Kalau lo gagal manajemen waktu tidur, lo bisa kejebak puasa 24 jam non-stop. Ini bukan cerita fiksi, bukan juga legenda. Ini sejarah yang tercatat rapi di Sahih Bukhari. Dan hari ini gue mau ajak lo time travel ke tahun kedua Hijriyah, di mana sebuah kota yang suhunya bisa bikin otak lo mendidih, yaitu Madinah. Coba kalian bayangin Madinah 1400 tahun yang lalu. Nggak ada AC, nggak ada kulkas, bahkan nggak ada es buah yang dijual di pinggir jalan. Yang ada cuma pasir, angin kering yang rasanya kayak tamparan di muka, dan matahari yang kayaknya jaraknya itu cuma sejengkal dari kepala. Nah, di kondisi kayak gitu, turunlah perintah puasa. Tapi, update. Aturannya waktu itu beda sama yang kita kenal sekarang. Dulu, jendela waktu buat lo makan dan minum itu cuma dibuka saat maghrib sampai lo tertidur. Nah, gue ulangin. Sampai kalian tidur. Jadi, skenarionya tuh gini. Begitu matahari tenggelam, lo kan buka puasa. Tapi kalau karena lo kecapean, lo rebahan bentar, jam 7 malam, terus ketiduran gitu. Nah, biarpun cuma 10 menit, pas lo bangun, status puasa lo udah on lagi. Lo nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh deketin pasangan sampai maghrib besok sore. Kalau lo bangun jam 9 malam dan lapar banget, maaf, izin, mission impossible. Lo harus nunggu 21 jam lagi buat ketemu air. Nah, sekarang mari kita masuk ke cerita intinya. Nah, ada seorang sahabat Nabi, namanya itu Qais bin Shirman al-Insari. Beliau ini bukan tipe orang yang kerja di kantoran yang dingin. Qais adalah seorang buruh tani, pekerja kasar yang tiap hari bergulat dengan tanah dan pohon kurma di bawah terik matahari yang benar-benar cruel. Nah, bayangin, Qais udah puasa seharian penuh, tenaganya udah terkuras habis buat macul dan ngurus kebun. Pas azan maghrib berkumandang, beliau pulang ke rumah dengan langkah gontai, bibirnya pecah-pecah, tenggorokannya kering kayak gurun. Sampai di rumah, beliau nanya ke istrinya, punya makanan enggak? Istrinya dengan muka sedih jawab, nggak ada apa-apa di rumah, tapi tunggu bentar, aku lari dulu carikan makanan buat kamu. Di titik ini, coba bayangin kondisi Qais. Beliau
duduk di pojokan rumah yang gerah. Angin malam Madinah bukan dingin tapi malah bawa hawa panas. Rasa capek yang luar biasa dimulai nyerang syarafnya. Mata beliau berat banget. Beliau cuman pengen merem sedetik. Cuman sedetik. Tapi sedetik itu jadi petaka. Pas istrinya balik bawa makanan, beliau ngelihat Qais udah tidur lelap. Istrinya langsung lemas, makanan yang dibawa seolah nggak ada gunanya lagi. Istrinya tahu suaminya baru aja menandatangani kontrak puasa 24 jam secara nggak sengaja. Istrinya tuh cuma bisa menatap sambil bilang lirih kayak Khaiban laka, kayak sungguh rugi kamu. Nah, besok paginya drama yang sebenarnya dimulai. Qais bangun dengan kondisi perut yang benar-benar kosong dari hari sebelumnya. Nggak ada sahur, nggak ada asupan nutrisi, tapi apa beliau nyerah? No, beliau tetap berangkat ke ladang, beliau tetap mau ngejalanin perintah Allah dengan totalitas. Matahari mulai naik jam 9, jam 10, jam 11, suhu di Madinah mungkin udah nyentuh 40-45 derajat Celcius. Tanah yang diinjak Qais rasanya kayak bara api. Keringatnya udah kering, gak ada lagi yang bisa keluar dari tubuhnya. Nah, jadi kayak Qais itu lagi megang cangkul, badannya itu udah gemetar, pandangannya mulai kabur, tiap tarikan nafasnya rasanya panas di dada. Sahabat-sahabat lain yang ngelihat mungkin udah khawatir, tapi mereka juga nggak bisa apa-apa karena aturannya emang gitu. Sampai akhirnya, tepat di tengah hari, saat matahari lagi galak-galaknya, klik, lampu di kepala Qais mati. Beliau tumbang, pingsan di tengah ladang, di bawah tatapan ngeri para sahabat yang lainnya. Tubuhnya ambruk di atas pasir panas. Nah, berita pingsan Qais ini langsung meledak di Madinah. Semua orang ngomongin ini. Sampai akhirnya berita ini tuh sampai ke Rasulullah SAW. Gak cuma itu, Umar bin Khattab juga datang dengan perasaan bersalah karena beliau juga sempat melanggar aturan batas tidur. Di tengah kegelisahan umat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya. Allah nggak mau hambanya celaka gara-gara aturan yang mereka sendiri kesulitan ngejalaninnya. Maka turunlah malaikat Jibril membawa update hukuman paling legendaris dalam sejarah Ramadan. Ada surat Al-Baqarah ayat 187 turun sebagai pahlawan. Yang artinya itu makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih serta benang hitam, yaitu fazar. Lo tahu nggak apa yang terjadi di Madinah pas ayat ini turun? Para sahabat seneng bukan main, kegembiraan mereka itu melebihi dapat harta karun. Mereka langsung sadar kalau sekarang mereka bisa makan, minum, dan istirahat tanpa takut kejebak puasa 24 jam. Batasnya jelas. Fazar, yaitu subuh, bukan lagi matahari yang terbenam. Kisah Qais bin Shirman ini adalah pengingat keras buat kita. Seringkali kita ngeluh puasa itu berat. Padahal kita punya kemewahan buat makan puasanya dan dari jam 6 sore sampai jam 4 pagi. Kita punya es campur, kita punya AC, kita punya gorengan hangat. Qais pingsan di tengah ladang supaya kita hari ini bisa puasa lebih mudah. Sejarah ini ditulis dengan keringat dan rasa sakit para sahabat. Biar kita paham kalau agama ini aslinya pengen ngasih kemudahan, bukan kesempitan. Jadi, kalau nanti lo ngerasa lapar banget pas nunggu buka, coba inget-inget sosok laki-laki hebat yang pingsan di ladang kurma Madinah itu. Ucapin terima kasih dan berhentilah mengeluh. Dan ini adalah sisi lain dari sejarah yang mungkin lo belum tahu. Sampai ketemu di cerita sejarah Islam berikutnya. Bye-bye.